Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas menjadi saudara-saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya menjadi saudara-saudara Rasulullah? Itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atal maqbarah, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi perkuburan Baqi'. Faqal, lalu beliau berucap, Assalamualaikum dar qaum mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian negeri kaum mukminin, dan sesungguhnya insyaallah kami akan menyusul kalian. Wadidtu an qad ra'ayna ikhwana. Aku suka bila aku bisa melihat saudara-saudara kita. Qalu, maka para sahabat berkata, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami adalah saudara-saudara engkau wahai Rasulullah? Bukankah kami adalah ikhwan engkau wahai Rasulullah? Qala antum ashabi. Kata Rasulullah, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. Saudara-saudara kita itu adalah orang-orang yang belum datang. Mereka akan datang nanti. Faqalu, maka mereka berkata, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana engkau mengenal umatmu yang belum datang wahai Rasulullah? Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalah baina dhahrai khailin duhmin buhmin. Bagaimana pendapat engkau? Bagaimana pendapat kalian tentang kuda yang ubun-ubunnya berwarna putih, kaki dan tangannya berwarna putih, di tengah-tengah kuda-kuda yang hitam kelam semuanya? Qal fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Sesungguhnya umatku nanti, kata Rasulullah, akan datang dalam keadaan ubun-ubun mereka bercahaya, kaki dan tangan mereka bercahaya karena bekas air wudu. Wa ana faratahum al-haud, dan aku akan menunggu mereka nanti di telaga haud. Ala la yudadanna rijalun an haudi kama yudadul ba'irud dhal. Dan sungguh nanti ada beberapa orang dari umatku yang dihalau sehingga tidak bisa minum dari telaga haudku. Unadihim ana halum, kemudian aku panggil mereka, kemari, minum dari telaga haudku. Fayuqal innahum qad baddalu ba'dak. Namun diberitahukan kepadaku bahwa mereka telah merubah-rubah syariatku setelahku. Fa'aqul suhqan. Lalu aku pun berkata, ya, semoga mereka dijauhkan. Ini ya akhi a'azakumullah,
Di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku ingin sekali melihat saudara-saudara kami. Ketika ditanya oleh para sahabat, bukankah kami saudara-saudara engkau wahai Rasulullah? Bukankah kami ikhwan engkau wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Kalian sahabat-sahabatku. Tapi saudara-saudara kita adalah orang-orang yang nanti akan datang dan belum datang sekarang. Berarti Pak, saudara-saudara Rasulullah adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sampai hari kiamat. Dan kita mudah-mudahan termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Di dalam riwayat lain di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahadum law ra'ani bi ahlihi wa malihi." Di antara umatku yang paling mencintai aku, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang akan datang setelahku nanti. Dia sangat ingin sekali melihat aku, walaupun mengorbankan dengan keluarga dan hartanya. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, bahwa para sahabat Rasulullah SAW berkata, "Awalaysa nahnu ikhwanuka? Bukankah kami adalah saudara-saudara engkau wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Antum ashabi, walakinna ikhwani alladhina amanu bi walam yarawni." Kalian sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku adalah yang beriman kepadaku, namun tidak melihat aku. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari jalan Abu Muhairiz, ia berkata, aku berkata kepada Abu Jum'ah, seorang laki-laki dari seorang sahabat, hadisna hadisan sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong ceritakan kepada kami suatu hadis yang kau pernah mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal na'am. Ia berkata, baik. Uhadditsukum hadisan jayidan. Aku akan sampaikan sebuah hadis yang bagus. Taghaddaina ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kami pernah makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama kami adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Faqal, lalu kemudian Abu Ubaidah ibn Jarrah berkata, ahadun khairun ya Rasulullah, ahadun khairun minna? Apakah ada seseorang yang lebih baik dari kami? Aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka. Kami Islam bersama engkau wahai Rasulullah, dan kami pun berjuang berjihad bersama engkau wahai Rasulullah. Qala na'am. Kata Rasulullah, iya, ada yang lebih baik dari kalian. Qaumun yakununa min ba'dikum, itu kaum yang akan datang setelah kalian nanti. Yu'minuna bi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku, tapi mereka tidak melihat aku. Hadis-hadis ini Bapak sekalian memberikan kepada kita faidah yang besar. Siapa mereka saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka adalah yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berharap saking cintanya mereka bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun harus menebus dengan harta dan keluarganya sendiri. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Mereka juga orang-orang yang senantiasa menjaga wudu dan sholatnya. Karena dalam riwayat Muslim tadi disebutkan, wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa membedakan antara umatmu yang akan datang nanti? Bagaimana engkau akan bisa mengenal mereka wahai Rasulullah? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya akhul Islam?
Ya, bagaimana pendapat kalian dengan kuda-kuda yang ubun-ubunnya berwarna putih, kaki dan tangannya pun berwarna putih, berada di tengah-tengah kuda-kuda yang hitam? Bukankah kalian akan bisa mengenalnya? Kata mereka, benar wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, demikian pula umatku nanti pada hari kiamat akan datang dalam keadaan ubun-ubun mereka bercahaya, kaki dan tangan mereka bercahaya karena wudu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di dalam hadis-hadis yang saya bawakan tadi, bahwa kriteria menjadi saudara-saudara Rasulullah SAW adalah 3 perkara. Pertama, beriman kepada Rasulullah. Namun Bapak, beriman kepada Rasulullah SAW butuh kepada konsekuensi, Pak. Saya yakin kalau saya bertanya kepada bapak-bapak sekalian, Bapak beriman tidak kepada Rasulullah? Alhamdulillah beriman. Tapi ternyata iman itu punya konsekuensi kan, Pak? Iman bukan hanya ucapan dengan lisan. Iman bukan hanya sebatas pengakuan. Bukan hanya sebatas perkataan saya beriman kepada Rasulullah. Akan tetapi iman butuh kepada perealisasian, Pak. Orang yang berkata saya beriman kepada engkau wahai Rasulullah, berarti konsekuensinya apa, Pak? Itu mengimani semua yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, mengimani semua yang Rasulullah kabarkan kepada kita. Berapa banyak di antara kita ketika disampaikan hadis-hadis Rasulullah kepada kita, tapi ternyata hadis tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita tolak karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita tolak karena tidak sesuai dengan kepentingan kita. Kita tolak karena tidak sesuai dengan syahwat dan hawa nafsu kita. Subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah. Pantaskah orang yang berkata, aku beriman kepada Rasulullah, tapi ternyata ketika sampai kepadanya hadis-hadis Rasulullah SAW, ia lebih memilih pendapat orang lain daripada pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang beriman kepada Rasulullah, ia akan lebih mendahulukan Rasulullah di atas perkataan siapapun juga. Oleh karena itulah pernah suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Asy-Syafi'i, semua kita pasti pernah mendengar siapa beliau, yang merupakan imamnya mazhab Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. Suatu ketika beliau menyampaikan hadis tentang diyatul aqilah. Lalu salah seorang muridnya yang bernama Ishaq bin Rahawayh berkata, atau Rahuya, ataqulu bihi ya imam, wahai imam, apakah engkau berpendapat dengan hadis tersebut? Lihat, muridnya ini bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai imam, apakah engkau berpendapat dengan hadis tersebut? Apa kata Imam Syafi'i? Sambil marah, Imam Syafi'i berkata, ya, apakah kamu kira anni kharajtu min kanisah, bahwa aku baru keluar dari gereja? Apakah kamu melihat aku memakai pakaian pendeta, sehingga apabila aku menyampaikan hadis Rasulullah, lalu aku tidak berpendapat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Imam Syafi'i juga berkata, ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada'a liqawi ahadin. Kaum muslimin semuanya bersepakat bahwa siapa saja yang sampai kepadanya hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh dia tinggalkan hadis-hadis Rasulullah hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Inilah ya akhi sikap imam yang agung ini, imam yang mencintai Rasulullah, imam yang sangat beriman kepada Rasulullah, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menyatakan bahwasanya apabila telah datang kepada kita hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah,
tidak boleh kita tinggalkan hadis atau sunnah tersebut hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Siapapun juga, siapapun dia. Ini konsekuensi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama, manusia biasa, tidak ada yang maksum. Tidak ada yang bersih dari kesalahan. Walaupun mereka kita cintai, kita mencintai para ulama. Namun Rasulullah SAW lebih kita cintai, ya akhi. Ikhwatal Islam, azakumullah. Berarti konsekuensi ketika kita beriman kepada Rasulullah, kita lebih mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkataan siapapun juga. Kita lebih menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari siapapun juga. Ikhwatal iman, a'azakumullah. Konsekuensi beriman kepada Rasulullah, kita wajib menaati beliau dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan, Rasulullah pun melarang. Ketika kita mendengar Rasulullah memerintahkan suatu perintah, Pak, orang yang beriman kepada Rasulullah akan berkata sami'na wa ata'na. Ketika kita mendengar hadis tentang larangan suatu larangan, Pak, kita yang beriman kepada Rasulullah wajib berkata sami'na wa ata'na. Konsekuensi. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga, kata Rasulullah. Semua umatku, umat siapa? Umat Nabi Muhammad SAW, pasti masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Para sahabat terperanjat dan berkata, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Rupanya ada orang yang enggan masuk surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Siapa yang menaati aku, ia pasti masuk surga. Dan siapa yang memaksiati aku, berarti ia telah enggan masuk surga. Ia tidak mau masuk surga. Ikhwatul Islam, azakumullah. Tanyalah kepada diri kita, sudah sejauh mana ittiba kita kepada Rasulullah SAW? Adakah kita termasuk orang-orang yang masih melanggar sunnah Rasul? Perintah Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam. Akhwat Islam, a'azakumullah. Maka dari itulah orang yang menyatakan bahwa dirinya mencintai Rasulullah, wajib dia, orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Rasulullah, wajib dia menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan sehari-hari saja, kita sudah belum menjaga sholat 5 waktu kita. Dalam sehari-hari saja, ketika kita makan, kita masih menggunakan tangan kiri tidak? Banyak di antara kaum muslimin, Pak, ketika makan tidak peduli apakah ia makan dengan kanan dia atau dengan kiri dia. Pada Rasulullah SAW melarang kita untuk makan dengan tangan kiri. Dalam pakaian kita, di dalam tidur kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sudah memang benar-benar menjadi orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, ataukah keimanan kita hanya sebatas pengakuan dengan lisan saja? Ikhwatul iman, azakumullah. Kemudian kriteria yang kedua, menjadi saudara-saudara Rasulullah SAW. Siapa dia? Itu mencintai Rasulullah SAW. Karena disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad tadi, ya kata Rasulullah,
Inna min asyaddi ummati mahabbatan li, sesungguhnya umatku yang paling mencintai aku nanti orang-orang yang akan datang setelahku. Mereka orang-orang yang sangat ingin melihat Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, walaupun mengorbankan harta dan keluarga mereka. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Semua kita mengatakan saya cinta Rasulullah, saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh kepada pengorbanan, Bapak sekalian. Mencintai Rasulullah dengan cara yang pertama mencintai sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita mencintai sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita petunjuk-petunjuk dalam kehidupan kita. Salat, zakat, puasa, haji. Demikian pula Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara makan kita, cara minum, cara tidur kita. Demikian pula bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana berpakaian. Utsman bin Affan suatu ketika pernah keluar rumah dengan memakai kain sampai ke betis. Kemudian Utsman bin Affan berkata, beginilah pakaian kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, azakumullah. Disebutkan dalam hadis-hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janggutnya panjang. Ini adalah merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita mencintai sunnah Rasul seperti itu, Pak? Namun terkadang kita malah tidak menyukai orang-orang yang memakai janggut. Ya. Bahkan terkadang pula mata kita sinis terhadap orang-orang yang berjanggut. Dengan bahkan mungkin juga ada sampai menuduh wah ini jangan-jangan teroris. Padahal kan yang namanya janggut itu, Pak, bukan simbol teroris, Pak. Rasulullah berjanggut, para nabi semuanya berjanggut. Karena ini sunnah Rasul, berarti kita harus mencintainya. Karena konsekuensi kita yang mencintai Rasulullah, yaitu mencintai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya. Bagaimana kita hendak mengatakan saya cinta kepada Rasulullah, tapi kemudian kita tidak menyukai ajaran Rasulullah salawatullahi alaihi wasallam? Ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian konsekuensi cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Mencintai orang-orang yang mencintai sunnah Rasul. Karena mereka dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, "Waditu an ra'aina ikhwanaka." Aku suka bisa bertemu dan melihat saudara-saudara kita. Kemudian para sahabat berkata, "Bukankah kami saudara-saudara engkau wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Kalian sahabatku, tapi saudara-saudaraku nanti orang-orang yang akan datang setelahku." Ternyata Rasulullah suka ingin bertemu dengan mereka. Ini menunjukkan Rasulullah suka kepada mereka. Orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah, maka kita pun mencintai mereka. Dan tentunya yang paling depan adalah para ulama. Karena para ulama orang-orang yang paling mengenal sunnah Rasulullah. Para ulama orang-orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, demikian pula para ulama setelahnya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi. Mereka orang-orang yang begitu sangat kuat pembelaannya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita cintai mereka. Mereka yang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah kepada kita, sehingga sampai hari ini kita pun bisa membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kita cintai mereka Bapak sekalian. Ikhwatul Islam azakumullah. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan cara mencintai keluarganya dan para sahabatnya. Kita mencintai Aisyah, kita mencintai istri-istri Nabi. Apalagi Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, Aisyah. Dari lelaki wahai Rasulullah, ayahnya. Berarti orang yang paling dicintai oleh Rasulullah siapa? Aisyah. Maka kita wajib mencintai Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Kemudian Rasulullah ditanya siapa dari laki-laki? Ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Maka kita pun wajib mencintai Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Maka aneh Pak, orang yang menyatakan dirinya cinta Ahlul Bait tapi benci kepada Aisyah. Bahkan melaknat Aisyah. Bahkan menuduh Aisyah sebagai wanita pezina katanya. La ilaha illallah. Ikhwatal iman azakumullah. Kita orang-orang yang mencintai Rasulullah wajib mencintai keluarga Rasulullah. Cucu beliau Hasan Husain, anak beliau Fatimah, menantu beliau Ali bin Abi Thalib. Demikian pula istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka kita cintai mereka. Kita agungkan mereka, kita hormati mereka ya akhwat Islam. Ini konsekuensi kita yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam azakumullah. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah. Saya yakin kalau antum mencintai sesuatu, antum akan banyak mengingat sesuatu tersebut. Antum cinta kepada istri, antum akan banyak ingat sama istri. Orang yang mencintai sesuatu konsekuensinya ia akan banyak ingat kepada sesuatu. Maka kita orang yang mengatakan saya cinta Rasulullah, berarti kita pun harus banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Tapi Pak, banyak di antara kita menjadi orang-orang yang bakhil. Siapa itu orang-orang yang bakhil? Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, kata Rasulullah, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil itu orang yang disebutkan aku di sisinya tapi tidak bersalawat kepadaku. Terkadang kita disebutkan nama Nabi Muhammad kita diam. Terkadang kita disebutkan nama Rasulullah kita diam. Padahal kata Rasulullah, orang yang bakhil itu orang yang disebutkan aku di sisinya tapi tidak mau bersalawat kepadaku. Ini menunjukkan Pak, bahwa bersalawat kepada Rasulullah ketika disebutkan beliau itu hukumnya wajib. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam azakumullah. Dan Allah memerintahkan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan ucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba saya mau tanya kepada Bapak, berapa kali kita bersalawat dalam sehari? Berapa kali? Saya diceritakan oleh seorang syekh di Saudi Arabia sana. Ada seorang wanita umurnya 14 tahun. Dia datang kepada syekh itu dan bercerita tentang mimpinya. Dia bermimpi, kata dia, aku melihat Rasulullah dan dia tersenyum kepadaku. Dan Rasulullah memberikan kabar gembira kepadaku. Kemudian syekh ini terkejut sekali. Subhanallah, wanita yang masih belia 14 tahun bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan Rasulullah SAW
memberikan kabar gembira kepada wanita tersebut. Kemudian Syekh ini bertanya kepada si wanita ini, "Wahai wanita, berapa kali kamu bersalawat untuk Rasulullah dalam seharinya?" Si wanita yang berkata, "Saya setiap harinya bersalawat 10.000 kali." Subhanallah. Saya bersalawat setiap harinya 10.000 kali. Subhanallah. Orang yang semakin banyak bersalawat kepada Rasulullah, pastilah agung di mata Allah. Bukankah setiap orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah, Allah akan kembalikan roh Rasulullah kepada jasadnya di kuburannya. Kemudian Rasulullah pun membalas salamnya. Ikhwatal iman, a'azakumullah. Berapa kali kita bersalawat kepada Rasulullah setiap harinya, Pak? Pertanyaan yang harus kita jawab. Karena terkadang kita jarang sekali bersalawat kepada Rasulullah. Sementara lisan kita, lidah kita berucap, "Saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Maka orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak lisannya selalu berucap, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Orang yang mencintai Rasulullah adalah orang yang gembira ketika menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini konsekuensi kita cinta kepada Rasulullah. Kita merasa gembira dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Terkadang, Pak, ketika adzan dikumandangkan, hati-hati kita merasa berat untuk pergi ke masjid. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk sholat di masjid dan berjamaah. Bahkan Rasulullah SAW ingin sekali membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Maka kita masuk ke kriteria yang ketiga. Siapa saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu orang yang menjaga sholat dan wudu. Karena dalam hadis tersebut yang diriwayatkan Muslim, bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenal saudara-saudaramu nanti, sementara engkau tidak pernah melihat mereka, wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Bagaimana pendapatmu tentang kuda yang ubun-ubunnya berwarna putih, kaki dan tangannya pun berwarna putih, di tengah-tengah kuda-kuda yang hitam? Bukankah ia akan mengenal kudanya? Demikian pula nanti umatku pada hari kiamat, ubun-ubunnya bercahaya, kaki dan tangannya pun bercahaya karena bekas air wudhu mereka." Subhanallah, Bapak sekalian, ini kabar gembira untuk umat Islam, Pak. Bahwa orang-orang yang senantiasa menjaga sholat, Pak, mereka nanti pada hari kiamat akan datang dalam keadaan apa? Ubun-ubunnya bercahaya, kaki dan tangannya bercahaya. Imam Muslim juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Nanti umatku akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan ubun-ubun mereka bercahaya, kaki dan tangan mereka bercahaya karena bekas air wudu. Masya Allah. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kita, Pak, untuk senantiasa menjaga wudu kita. Rasulullah bersabda, "Wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min." Tidak ada yang bisa menjaga wudunya kecuali seorang mukmin. Bahkan Rasulullah memberikan kabar gembira bagi mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah." Wahai Bilal, dengan apa engkau mendahuluiku ke surga, hai Bilal? "Fa inni dakhaltul jannatal bariha." Karena aku tadi malam masuk ke dalam surga.
fasami'tu sa'sa'ataka fil jannata amami. Maka aku mendengar suara terompah kaki kamu di depan aku di dalam surga. Maka Bilal berkata, ya Rasulullah, ma ahdathu hadatsan qat illa tawadda'tu indaha wa shallaitu bihima rak'atain. Wahai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu pada waktu itu. Kemudian aku pun sholat 2 rakaat, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, bihima, dengan 2 itu kamu masuk surga, hai Bilal. Masya Allah, ikhwatal Islam, azakumullah. Terkadang kita merasa malas untuk memperbaharui wudu kita. Padahal setiap kita berwudu, Pak, dosa-dosa kita digugurkan. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang mencuci wajahnya kecuali akan berjatuhan dosa-dosanya bersama tetesan-tetesan terakhir dari air wudunya. Tidaklah ia mencuci tangannya ketika berwudu kecuali dosanya akan keluar bersama tetesan-tetesan terakhir dari air wudunya. Subhanallah. Sehingga ketika ia telah selesai wudu, maka ia pun bersih dari dosa. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah berwudu, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan kepada dia 8 pintu surga. Silahkan ia masuk dari pintu surga yang ia suka. Subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah. Bersyukurlah antum yang masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjaga sholat. Karena orang yang menjaga sholatnya diberikan kabar gembira baik insya Allah. Kalau kita melihat, Pak, ada orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu, berharaplah kebaikan kepada dia. Imam Al-Bazzar meriwayatkan dalam musnadnya bahwasanya ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku punya tetangga, di waktu malam ia sholat tahajud, fa idza asbaha saraqa, tapi di waktu pagi ia mencuri, hai Rasulullah. Malamnya tahajud, paginya mencuri. Bagaimana, hai Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Satamna'uhu salatuhu. Kelak salatnya akan mencegah ia dari perbuatan tersebut. Artinya, orang yang senantiasa menjaga salat, Allah berikan kepada dia kekuatan suatu ketika nanti untuk meninggalkan maksiat-maksiatnya. Bukankah Allah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Maka selama kita bisa, Pak, menjaga salat 5 waktu kita, apalagi kalau kita tambah dengan salat tahajud kita, subhanallah, maka ini memberikan kekuatan dahsyat di hati kita. Nutrisi hati untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi, Pak, kalau ternyata kita menjadi orang-orang yang mencintai masjid, yang hati kita selalu rindu ketika mendengarkan suara adzan berkumandang. Wallah, orang ini akan diberikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah nanti. Di saat matahari didekatkan 1 mil di padang mahsyar. Bayangkan, di padang mahsyar nanti matahari akan didekatkan 1 mil. Subhanallah. Sekarang saja matahari bermil-mil, bahkan ribuan mil, terasa panas sekali, Pak. Bagaimana nanti 1 mil di hari kiamat? Ternyata ada orang-orang yang Allah berikan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan arasnya. Siapa mereka? Kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan. Di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ia cinta masjid. Ia selalu berusaha untuk pergi ke masjid. Ketika mendengar adzan, lantunan suara hayya 'alas shalah, hatinya pun ingin
selalu ingin pergi ke masjid. Ia merasa damai di dalam masjid. Subhanallah. Orang ini Bapak sekalian berarti memang orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Orang ini telah diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cobalah tanya kepada kita. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang mencintai masjid? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha berjalan ke masjid? Coba dengarkan Pak sebuah hadis yang agung tentang keutamaan berjalan ke masjid. Hadis itu diriwayatkan Imam Ahmad dan Musnadnya. Rasulullah SAW bermimpi. Kata Rasulullah, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin al-barihata." Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Kata Rasulullah, "Faqala li," lalu Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Maka aku berkata, la adri, aku tidak tahu ya Allah. Maka Allah pun, kata Rasulullah, meletakkan telapak tangannya di antara dua pundakku, sehingga aku merasakan dinginnya di antara dadaku. Kemudian Allah kembali berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, "Adri ya Rabb, aku tahu ya Allah." Fil kafarati wad darajat, tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Fa ammal kafarat, adapun amalan yang menggugurkan dosa, famasyul aqdami ilal jama'at, yaitu melangkahkan kaki ke salat berjamaah. Wantidharus sholawati ba'da sholawat, dan menunggu satu salat sampai salat berikutnya. Wa isbagul wudu'i indal makruhat, dan menyempurnakan wudu di saat-saat yang sulit. Lalu Allah berfirman kepada Rasulullah, "Shadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Faman fa'ala dzalik asya bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'atihi kayaumi waladatu ummu." Siapa yang melakukan perkara-perkara tadi, ia akan hidup dalam keadaan baik, mati meninggal pun dalam keadaan baik, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Apa tiga perkara tadi, Pak? Yang pertama, berjalan ke masjid menuju sholat berjamaah. Yang kedua apa? Menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Yang ketiga apa? Menyempurnakan wudu di saat-saat sulit, di saat dingin yang sangat atau dalam keadaan sakit, dia tetap sempurnakan wudu. Ternyata kata Allah kepada Rasulullah apa? Orang yang melakukan itu, ia akan hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik. Siapa di antara kita yang ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah? Jagalah tiga perkara ini, karena ini sudah menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah. Maka berbahagialah antum yang selalu ingin pergi ke masjid. Berbahagialah antum yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid dan cinta masjid. Banyak Pak pemuda-pemuda yang kurang cinta ke masjid. Bahkan banyak pula kaum muslimin yang kurang cinta kepada masjid. Mereka datang ke masjid bila ada iming-imingan dunia saja. Mungkin ketika Bapak Bupati memberikan apa? Ya, janji siapa yang sholat subuh terus nanti dikasih mobil Innova, baru rajin ke masjid, Pak. Tapi kalau Pak Bupati bilang siapa yang sholat subuh berjamaah maka pahalanya begini dan begitu, terkadang hati kita tak tertarik mendengar pahala-pahala yang begitu besar. Padahal pahala di sisi Allah jauh lebih baik. Allah berfirman, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Tapi itulah ya akhi, kurangnya keimanan kita kepada kehidupan akhirat. Kita terkadang lebih tertarik dengan apa? Janji-janji dunia. Fa Allah musta'an wa la yatiklan. Apakah seperti itu umat Rasulullah?
yang hanya semangat untuk sholat di masjid ketika ada janji-janji dunia belaka. Wallahi umat Rasulullah adalah yang senantiasa lebih mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Buat siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi mereka yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Ternyata tidak setiap orang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dia. Yang menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak berzikir kepada Allah. Ikhwatul Islam azakumullah. Inilah saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah semoga kita termasuk menjadi saudara-saudara Rasulullah yang kelak nanti bertemu dengan Rasulullah di telaga haudnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, wa ana faratuhum alal haud. Aku akan tunggu mereka di telaga haudku nanti. Namun ternyata ada di antara umat Rasulullah yang tidak bisa minum telaga haud. Kata Rasulullah, la yahtalija aqwamun min ummati. Namun ada beberapa umatku yang tidak bisa minum dari telaga haud, kata Rasulullah. Lalu aku pun memanggil, ummati, umatku kemari minum. Tapi dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang diperbuat oleh mereka setelahmu. Dalam satu riwayat, mereka telah merubah-rubah syariatmu, wahai Muhammad. Kemudian Rasul bersabda, suhqan, semoga dijauhkan mereka. Ternyata mereka orang-orang yang merubah-rubah syariat Rasulullah. Mereka yang tidak menyukai syariat Rasulullah. Mereka yang benci kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sekali-kali Pak kita membenci syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah. Ya, berusahalah hidupkan dalam kehidupan kita agar kita menjadi saudara-saudara Rasulullah kelak nanti pada hari kiamat. Semoga yang saya harapkan, saya sampaikan ini bermanfaat. Dan kita buka tanya jawab, mungkin 15 menit, ya, atau setengah jam terserah. Tanya jawab hanya dengan tulisan saja Pak ya. Ustadz, saya punya jenggot tapi hanya 3 helai Ustadz. Alhamdulillah. Jadi tiap tumbuh saya cabut. Jangan Pak, jangan. 3 helai, barangkali 3 helai janggut itulah yang bisa menyeret Bapak ke neraka, ke dalam surga Pak. Karena kecintaan Bapak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali dengan 3 helai janggut itulah Bapak dicintai oleh Allah dan Rasulnya Pak. Karena Bapak melaksanakan itu karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu Pak, ya, untuk senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita terkadang kan malu menjalankan sunnah Rasul. Jangan malu. Bagaimana sikap kita dengan masjid yang tidak sesuai dengan sunnah? Akhwal Islam, apa yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan sunnah di sini? Iya. Apabila ia sholatnya tetap pada rukun-rukunnya, tetap memenuhi syarat-syaratnya, tetap kita wajib sholat bersama mereka. Dan ini difatwakan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Ya, akan disyariatkannya sholat berjamaah di belakang imam, baik yang soleh maupun yang fajir. Maka kita sholat di belakang mereka. Bahkan kita berusaha untuk memberikan masukan kepada mereka. Kita berusaha untuk mengajak mereka kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.